Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ananda Setiawan MAK. Di sini kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang utang obligasi jangka panjang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12, yaitu saya sendiri Mira Maharani dengan NIM 051 dan teman saya Anggita Dwi Mutia Naarum dengan NIM 058. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang utang obligasi jangka panjang. Yang pertama yaitu pengertian utang jangka panjang. Pengertian utang jangka panjang merupakan kewajiban untuk melunasi pinjaman tertentu dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, yang merupakan satu periode akuntansi yang terhitung dari tanggal pembuatan neraca utang. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis utang jangka panjang. Yang pertama ada utang hipotek, adalah utang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijaminkan dengan harta tetap. Yang kedua yaitu utang obligasi, adalah utang yang timbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui pengeluaran surat-surat obligasi. Selanjutnya yaitu pembagian jenis-jenis obligasi. Obligasi berdasarkan sisi penerbit yaitu ada 3. Yang pertama obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara. Yang kedua yaitu obligasi korporasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh BUMN atau perusahaan swasta. Yang ketiga yaitu obligasi pemerintah daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Yang kedua yaitu obligasi berdasarkan nominal, yaitu yang pertama obligasi konvensional, surat utang yang mempunyai satuan nominal yang besar kurang lebih yaitu 1 miliar per lot. Yang kedua, obligasi retail, surat utang yang mempunyai nilai nominal kecil. Obligasi ini biasanya diterbitkan oleh pemerintah dan juga dapat diterbitkan oleh obligasi korporasi. Selanjutnya yaitu obligasi imbal hasil. Obligasi imbal hasil itu sendiri ada 2, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah. Obligasi konvensional yaitu surat utang yang diterbitkan pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman. Selanjutnya, obligasi syariah. Obligasi syariah itu sering disebut dengan sukuk. Arti sukuk adalah surat utang yang memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang dibayarkan secara berkala dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu ada obligasi jaminan. Obligasi jaminan itu ada 2. Yang pertama ada secured bond, yang artinya obligasi yang dijaminkan dengan kekayaan milik penerbit juga dijaminkan oleh pihak ketiga. Dana penjualan obligasi akan digunakan untuk membeli aset tertentu, lalu aset dipinjamkan ke perusahaan. Yang kedua yaitu ada unsecured bonds, artinya jenis obligasi yang tidak dijaminkan penerbit menggunakan kekayaan milik penerbit. Selanjutnya yaitu ada obligasi hak penukaran. Obligasi hak penukaran ada 4. Yang pertama yaitu obligasi konversi, artinya surat utang yang memungkinkan pemegang untuk mengkonversi menjadi saham perusahaan. Yang kedua yaitu ada obligasi tukar, artinya dalam obligasi tukar pemegang surat utang dapat mengubah obligasi menjadi saham. Dan yang ketiga ada obligasi opsi beli, artinya surat utang yang memberikan hak kepada penerbit untuk membelinya kembali dari tangan investor dengan harga yang disepakati oleh keduanya. Selanjutnya yaitu ada puntable bond, yang artinya obligasi puntable bond itu tegas dalam kewajiban membeli kembali obligasi dari tangan investor. Yang selanjutnya yaitu ada obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Obligasi berdasarkan pembayaran bunga yaitu dibagi menjadi 4. Antaranya yang pertama obligasi kupon, artinya surat utang yang secara berkala memberikan bunga kepada pihak investor. Dan yang kedua yaitu ada obligasi tanpa kupon, artinya surat utang yang tidak ada bunga atau tidak memberikan kupon secara berkala. Dan yang ketiga yaitu ada obligasi kupon tetap, artinya yaitu surat utang yang memberikan tingkat suku bunga tetap kepada investor. Dan yang terakhir ada obligasi kupon mengambang, artinya pada surat utang ini terdapat kupon batas minimal di dalamnya, yang berarti kupon yang pertama ditetapkan akan menjadi besaran kupon minimal yang selanjutnya. Untuk pencatatan utang obligasi, apabila obligasi dijual tidak tepat pada tanggal pembayaran bunga, maka pembeli obligasi di samping membayar harga obligasi harus membayarkan bunga berjalan sejak jatuh tempo itu
ada. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan contoh soal. Contoh soalnya bisa dilihat masing-masing pada layar atau pada PPT dan makalah yang telah di-share. Selanjutnya yaitu perhitungan umur obligasi. Perhitungan umur obligasi yaitu pada tahun 2014 yaitu ada 6 bulan terhitung dari 1 Juli hingga 31 Desember yaitu 6 bulan, dan pada tahun 2015 hingga 2018 itu 12 bulan, dan pada tahun 2019 itu 4 bulan yaitu sejak 1 Januari hingga 1 Mei. Jumlah umur obligasi seluruhnya yaitu 58 bulan. Agio selanjutnya, agio obligasi sebesar 29 juta rupiah didapat dari selisih harga penjualan obligasi, yaitu 129 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah, dan akan diamortisasikan selama umur obligasi, yaitu umur obligasinya kan tadi 58 bulan. Sehingga amortisasi agionya setiap bulannya sebesar 29 juta rupiah dibagi 58 dan hasilnya 500.000 rupiah. Transaksi penjualan, pembayaran bunga, dan amortisasi agio selama umur obligasi dicatat dalam buku-buku sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu transaksi pada tanggal 1 Juli 2014, yaitu transaksi penjualan obligasi dengan harga jualnya yaitu 130 juta rupiah dan biaya-biaya penjualannya yaitu 1 juta rupiah. Jadi penjualan bersihnya 129 juta rupiah. Bunga berjalannya terhitung pada bulan 1 Mei hingga 1 Juni. Jadi ada 2 bulan, jadi rumusnya 2/12 dikali 10% dikali 100 juta rupiah. Hasilnya yaitu 1.666.667 rupiah, dan uang yang diterima yaitu penjumlahan dari penjualan bersih sama bunganya yaitu 130.666.667 rupiah. Untuk jurnal pencatatannya yaitu kas berada di debit dengan nilai 130.666.667 rupiah, dan utang obligasi berada di kredit senilai 100 juta rupiah, agio obligasi berada di kredit senilai 29 juta rupiah, dan utang bunga berada di kredit senilai 1.666.667 rupiah. Selanjutnya, perhitungan pada tanggal 1 November 2014, PT baru akan membayar bunga obligasi setengah tahun. Jadi setengah tahun kan ada 6 bulan. Jadi 6/12 dikali 10% dikali 100 juta rupiah. Hasilnya yaitu 5 juta rupiah. Jika bunga berjalan pada tanggal 1 Juli dikredit ke rekening biaya bunga, maka jurnal pencatatannya sebagai berikut. Biaya bunga obligasi berada di debit senilai 5 juta rupiah dan kas berada di kredit senilai 5 juta rupiah. Selanjutnya, jika bunga berjalan dikreditkan ke rekening utang bunga obligasi, maka jurnal pembayaran bunga pada tanggal 1 November sebagai berikut. Transaksinya yaitu tadi pembayaran bunga pada 1 November terhitung dari 1 Mei, jadi ada 6 bulan, jadi 6/12 dikali 10% dikali 100 juta rupiah, hasilnya yaitu 5 juta rupiah. Untuk jurnal pencatatannya yaitu utang bunga obligasi berada di debit senilai 1.666.667 rupiah, dan biaya bunga obligasi berada di debit senilai 3.444.443 rupiah, dan kasnya berada di kredit senilai 5 juta rupiah. Selanjutnya, bunga berjalan dan amortisasi agionya untuk tahun 2014 dicatat sebagai berikut. Transaksinya ada 2, yaitu pertama bunga berjalan pada 1 November hingga 31 Desember, yaitu ada 2 bulan, jadi 2/12 dikali 10% dikali 100 juta rupiah, hasilnya yaitu 1.666.667 rupiah. Amortisasi agionya yaitu dari 1 Juli hingga 31 Desember, yaitu ada 6 bulan, jadi 6 dikali 500.000 rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Untuk jurnal pencatatannya yaitu yang pertama, pencatatan biaya bunga obligasi. Nah, biaya bunga obligasi itu berada di debit senilai 1.666.667 rupiah, dan utang bunga obligasi berada di
kredit senilai yang sama. Dan selanjutnya untuk pencatatan jurnal agio obligasi berada di debit dan biaya bunga obligasi berada di kredit, masing-masing nilainya 3 juta rupiah. Untuk selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2015 dibuat jurnal pembalik untuk utang bunga obligasi agar pembayaran bunga pada tanggal 1 Mei 2015 itu dapat dicatat dengan cara biasa. Jurnal pembaliknya pada tanggal 1 Januari sebagai berikut. Transaksinya yaitu jurnal pembalik pada 1 Januari 2015. Jurnal pencatatannya yaitu utang bunga obligasi berada di debit, biaya bunga obligasi berada di kredit, dengan masing-masing nilainya yaitu Rp1.666.667. Selanjutnya yaitu untuk pembayaran bunga obligasi pada tahun 2015 dicatat sebagai berikut. Transaksinya yaitu yang pertama pada tanggal 1 Mei 2015 mencari bunganya yaitu dengan cara 6/12 dikali 10% dikali 100 juta rupiah dengan hasil 5 juta rupiah. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 1 November 2015 6/12 dikali 10% dikali 100 juta, hasilnya juga 5 juta rupiah. Untuk jurnal pencatatannya yaitu masing-masing sama. Jurnal pencatatannya yaitu biaya bunga obligasi berada di debit dan kas berada di kredit dengan nilai yang sama yaitu 5 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2015 dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Transaksinya yaitu transaksi yang pertama bunga berjalan terhitung dari 1 November hingga 31 Desember yaitu pencatatannya 2/12 dikali 10% dikali 100 juta rupiah. Hasilnya yaitu Rp1.666.667 rupiah. Dan transaksi untuk amortisasi agionya yaitu terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember yaitu 12 bulan. Jadi 12 dikali Rp500.000 sama dengan 6 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal pencatatannya. Jurnal pencatatan untuk biaya bunga obligasi itu sendiri berada di debit dan utang bunga obligasi berada di kredit. Masing-masing nilainya yaitu Rp1.666.667 rupiah. Dan jurnal selanjutnya yaitu jurnal agio obligasi. Agio obligasinya berada di debit dan biaya bunga obligasi berada di kredit. Masing-masing nilainya 6 juta rupiah. Dan selanjutnya yaitu untuk tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2018 dibuat jurnal yang sama seperti pada tahun 2015. Pada tanggal 1 Mei 2019 yaitu pada saat obligasi jatuh tempo dibuat jurnal sebagai berikut. Transaksinya yaitu yang pertama mencatat pelunasan dan bunga obligasi. Nominal obligasinya yaitu 100 juta rupiah dengan bunga 5 juta rupiah dan kas yang dikeluarkan dari total nominal obligasi dan bunganya yaitu 105 juta rupiah. Dan transaksi yang kedua yaitu mencatat amortisasi agionya terhitung dari 1 Januari hingga 30 April. Jadi 4 dikali 500.000 rupiah, hasilnya yaitu 2 juta rupiah. Jurnal pencatatannya yaitu utang obligasi berada di debit dengan nilai 100 juta rupiah, biaya bunga obligasi berada di debit senilai 5 juta rupiah, dan kasnya berada di kredit senilai 105 juta rupiah. Dan jurnal selanjutnya yaitu jurnal agio obligasi. Agio obligasi itu sendiri berada di debit dan biaya bunga obligasi berada di kredit. Masing-masing nilainya 2 juta rupiah. Nah, jika agio atau disagio obligasi diamortisasi selama umur obligasi, maka pada saat jatuh temponya, pelunasan obligasi akan dicatat dengan mendebit rekening utang obligasi dan mengkredit rekening kas seperti dalam jurnal di atas yang telah dijelaskan. Tetapi apabila pada tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, maka rekening utang obligasi harus ditutup dan dipindahkan ke rekening obligasi yang sudah jatuh tempo. Rekening ini termasuk dalam kelompok utang lancar. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf.